Rezekinya ada bayi yang nggak lama setelah lahir, dia sudah punya asuransi kesehatan. Nah ya, kita akan lihat sama-sama apa aja sih yang adik bayi ini dapatkan kalau nggak lama setelah dia lahir, kemudian dia sudah memiliki asuransi kesehatan. Nah, yang pertama apa? Preminya jauh lebih murah. Kenapa bisa demikian? Asuransi kesehatan itu dia sejalan dengan bertumbuhnya usia. Makin bertumbuh usia, makin besar juga peluang untuk terjadinya sakit. Ya, jadi makin tinggi, makin dewasa, makin tua, nggak heran peluang sakitnya lebih tinggi, sehingga preminya juga jadi lebih tinggi. Ya, jadi kalau mulai sedini mungkin ya, masih bayi, apalagi nggak lama setelah lahir, itu tentu preminya masih sangat basic, masih sangat terjangkau. Yang kedua, teman-teman, apa? Minim potensi tolak klaim. Gimana maksudnya kok bisa minim potensi tolak klaim? Salah satu yang tidak bisa diklaim pada asuransi kesehatan adalah yang namanya kondisi pre-existing. Artinya, jika sudah ada kondisi-kondisi tersebut sebelum polisnya aktif, maka yang udah ada dari sebelum polis aktif tadi itu dikecualikan atau tidak bisa diklaim. Contohnya apa? Misal nih ternyata lagi kecil ya sebelum dewasa ada asma, ada kejang demam. Tentu seiring nanti ketika anaknya bertumbuh semakin besar lagi, itu bisa jadi pengecualian polis. Ya, beda cerita kalau nggak lama setelah lahir sudah mengajukan asuransi kesehatan, di mana mungkin ya saat-saat itu belum terjadi tuh ya penyakit-penyakit yang muncul mungkin ketika bayi gitu ya sebelum anak itu balita ya tadi misalnya asma, kejang demam. Kalau sudah dimiliki polis asuransi kesehatannya sebelum sakit-sakit tersebut terjadi, berarti itu tidak masuk pre-existing, berarti peluangnya untuk kelak dia bertumbuh dewasa kalaupun penyakit tersebut terjadi itu menjadi bisa diklaim karena bukan merupakan pre-existing ya. Kemudian kita akan lihat apa yang ketiga, menjaga kantong dana pendidikan si kecil. Kenapa? Kita nggak bisa pungkiri kebutuhan finansial si kecil ini bukan hanya asuransi kesehatan, bukan hanya keseharian, tapi juga dana pendidikan kelak. Dia kelak kemudian akan ya masuk kuliah sesuai apa yang mungkin dicita-citakan si anak, apa yang diinginkan juga oleh orang tua. Gimana ceritanya kalau lagi ngumpulin dana pendidikan, kecoceng lagi, kekurangi lagi, keambil lagi sama biaya hospitalisasi berkualitas yang tentunya nggak sedikit ya. Jadi teman-teman tadi kita udah bahas apa aja nih rezekinya adik bayi ya yang udah punya asuransi kesehatan sejak tidak lama sebelum ia lahir. Preminya jauh lebih murah ya. Kemudian minim potensi tolak klaim karena nggak lama setelah lahir itu mungkin belum ada lagi tambahan kondisi-kondisi sakit penyakit. Dan yang ketiga, menjaga amannya kantong pendidikan karena nggak ada kekurangi kecoceng sama biaya-biaya terkait perawatan rumah sakit adik bayi. Jadi bisa fokus aja ke dana pendidikannya kelak. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Silahkan bagikan ke teman-teman semuanya.